Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Sahi dari kelas semester 3A NPM 7420122050. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada pertemuan 1 dan 2 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 1 yaitu menjelaskan mengenai percobaan atau fogging. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Dalam pasal 53 KUHP, Ayat 1 mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaikan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Lalu ayat 2 maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3 jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu ayat 4 pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Sedangkan dalam pasal 54 KUHP yaitu menjelaskan mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakannya, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Selanjutnya itu sifat percobaan. Yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 ini atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya yaitu Suringa dan Omar Senoaji. Lalu yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Molyatno. Selanjutnya yaitu dasar patut dipidananya percobaan. Terbagi menjadi dua teori. Yang pertama teori subjektif, yaitu menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini yaitu Van Hamel. Lalu yang kedua ada teori objektif. Menurut teori ini dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Lalu yang kedua teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Selanjutnya yaitu unsur-unsur percobaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adanya niat, lalu yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, lalu yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Lalu, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha atau pencegahan. Dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah memulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, lalu alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Selanjutnya yaitu percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut UU tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek.
Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat yang berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut FIT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu, yang ada hanyalah percobaan yang tidak mampu pada alatnya. FIT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya. Selanjutnya yaitu pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu juga ada pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Selanjutnya yaitu percobaan di luar KUHP diatur dalam luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 garis miring DRT garis miring 1955 tentang TPE, Undang-Undang No 22 garis miring 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Yang terakhir, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau khusus mengenal percobaan sama dengan dianggap dengan perbuatan selesai. Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-1 dan ke-2 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.